Tuhan mengutus aku. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan menguas banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus mengutus ke-12 murid berdua-dua pergi memberitakan bahwa orang harus bertobat dan mereka melaksanakannya. Para murid biasanya hanya menyaksikan bagaimana Yesus berkarya, mengusir setan dan menyembuhkan orang, namun sekarang mereka ditugaskan untuk melakukannya. Walau telah mendapat kuasa atas roh-roh jahat, dapat dibayangkan adanya keraguan, pertanyaan, dan ketakutan melakukan tugas ini dengan hanya membawa tongkat, alas kaki, dan satu baju. Namun juga timbul semangat berapi-api karena ini merupakan tantangan apakah mereka dapat melakukannya. Hasilnya, para murid mengusir banyak setan dan menyembuhkan orang sakit. Membaca bacaan Injil dan bacaan pertama ini terlintas dalam pikiran saya ketika mendapat tugas sebagai area manajer penjualan suatu daerah di luar tempat tinggal saat ini dan kemungkinan akan tinggal di sana. Saya stres, susah tidur, dan banyak pikiran negatif bermunculan. Namun aneh, pada saat bersamaan saya bersemangat untuk menghadapinya dan membuktikan bahwa saya mampu. Selama setahun melaksanakan tugas itu, ternyata kondisinya tidak seperti yang dibayangkan. Semua dapat dilewati dan berhasil melakukannya sehingga menjadi penjual terbaik saat itu. Perutusan bukan hanya berdasarkan kepada siapa yang diutus, melainkan siapa yang mengutus. Ke-12 murid diutus Yesus Sang Guru Mesias dan Anak Allah yang Maha Tinggi. Kuasa Yesus menyelimuti mereka sehingga orang-orang yang ditemui melihat mereka sebagai perwakilan Yesus. Setan-setan pun melihat hal itu sehingga mereka patuh ketika para murid mengusirnya. Kuasa Yesus juga membuat banyak orang mendapatkan kesembuhan. Seperti ketika saya menemui pelanggan, mereka bukan melihat saya saja, tetapi perusahaan yang saya wakili. Kepercayaan dan kehormatan yang didapatkan karena gambaran dan integritas perusahaan tempat saya bekerja, sehingga mereka percaya bahwa produk yang saya berikan dapat menguntungkan perusahaan mereka. Ini menguatkan saya untuk mengirim renungan kepada grup komunitas saya karena sabda Tuhan ada di dalamnya. Kalau ada yang terima, maka saya akan tetap mengirimkannya. Tetapi bila ada yang tidak terima, maka saya akan mengebaskan pikiran negatif. Mari kita lebih berani untuk bersaksi dengan berpusat pada Yesus Kristus yang kita wartakan, bukan untuk ketenaran kita yang mewartakannya. Marilah berdoa. Bapa, hari ini kami belajar untuk percaya akan tugas dan perutusan kami, bahwa kami dapat melakukannya dengan berpegang pada kasih karunia-Mu. Semoga orang yang bertemu dengan kami hari ini mendapatkan penebusan di dalam Kristus,
beroleh Roh Kudus dan menjadi milik-Mu, sehingga dapat memuji kemuliaan-Mu. Kami percaya ini di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, karena Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.